A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ijtaba amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah pengajian KWPSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat langka, yaitu dapat kumpul bersama demi menjalankan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintahnya? Perintah untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dia di dalam ayunan sampai dia ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kapanpun, bagaimanapun kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi ketika kita hadir di sini dengan niat untuk saling menuntut ilmu, saling menerima kebaikan dari orang lain, maka sebelum kita mendengar, sebelum kita menuntut, sebelum kita mengamalkan dengan niat seperti itu dari rumah kita, maka setiap langkah akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa kita, akan naikkan derajat kita semuanya. Semoga apa yang Allah janjikan melalui Rasulnya kita dapatkan dengan apa? Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangannya kita hari ini masih dapat menikmati indahnya menuntut ilmu agama. Saya kita bayangkan ketika para sahabat tidak mau keluar dari kota Madinah untuk memperjuangkan agama, maka mungkin hari ini kita tidak dapat mengenal indahnya Islam, indahnya iman, indahnya menuntut ilmu seperti yang kita rasakan sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memulai sudah ada kebaikan, tapi orang yang istiqomah dalam kebaikan tersebut itu lebih besar pahalanya. Karena suatu hal yang kita kerjakan walaupun sedikit itu istiqomah, itu lebih baik daripada seseorang yang melakukan hal yang besar tapi dia tidak istiqomah dengan hal tersebut. Nah, untuk mengisi yang tadi, maka dari situ hati kecil saya itu berangkat untuk mau. Jadi bukan niat untuk menggurui, tapi niat untuk dapat sharing dengan teman-teman, dengan guru-guru di sini. Yang kedua, bagaimana niat baik yang sudah diniatkan, yang sudah dicanangkan itu dapat berlanjut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sidang jamaah pengajian semuanya, malam ini kita berbicara tentang pendidikan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran yang berkaitan dengan sebagai penunjang kita, baik itu di dunia ini ataupun nanti di alam akhirat. Nah, sebelum kita berangkat ke pendidikan Al-Quran, maka yang lebih umum dari itu, pendidikan Al-Quran itu bagian daripada pendidikan Islam. Ketika kita berbicara pendidikan Al-Quran, maka dia yang pertama, ketika Allah memerintahkan, mewajibkan untuk menuntut agama Islam, menuntut ilmu agama Islam ataupun menuntut ilmu syariat, maka di dalam perintah itu terdapat perintah pendidikan Al-Quran.
Itu yang pertama. Yang kedua, secara spesifiknya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya menyebutkan bahwa banyak sekali perintah-perintah untuk kita sebagai umat Islam yang bersyahadat itu diperintahkan untuk menuntut ilmu Al-Quran khususnya. Maka salah satu hadis yang sangat fenomenal yang sering kita dengar, bahkan mungkin sudah terhafal di telinga kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, hadis itu dia bukan hadis mutawatir, tapi hadis sahih, hadis ahad. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Bukan Abi Hurairah, bukan Sayyidah Aisyah, bukan Abi Darda dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kalau kita melihat ada hubungan antara orang yang meriwayatkan hadis dengan hadis yang diriwayatkan olehnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang tidak banyak meriwayatkan hadis, tapi khusus hadis yang berkenaan dengan kebaikan Al-Quran itu hanya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tabaqah sahabat, di tingkatan para sahabat. Karena hadis ahad itu dia boleh jadi dalam satu tingkatan itu diriwayatkan oleh satu orang saja. Boleh jadi tingkatan berikutnya itu diriwayatkan lebih daripada satu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan hadis itu bukan hanya harus disampaikan oleh guru-guru Al-Quran. Kenapa? Karena kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini dia mencakup seluruhnya, bukan hanya kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bukan kepada orang-orang yang bergelut dalam bidang Al-Quran saja, bukan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran saja, akan tetapi dia umum kepada orang yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi mereka. Bagi mereka harus masuk hadis yang tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kita pengen kebaikan, kalau kita menjadi baik, kalau kita mendapatkan predikat yang terbaik di sisi siapa? Di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Hari ini kalau ada guru yang menyebutkan juara pertama di kelas itu yang terbaik, maka yang terbaik itu menurut guru itu. Belum tentu kepala sekolah melihat yang juara satu itu yang terbaik. Tergantung siapa yang menyampaikan. Maka ketika yang menyampaikan itu adalah seorang yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah mengajak kecuali ke kebaikan, maka di situ kalau kita berpikir jernih, kalau pengen sukses di dunia dan di akhirat, maka kita pegang kata-katanya. Maka kalau Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ada dua golongan orang yang mendapatkan predikat baik ataupun istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Kalau bukan orang yang ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, atau yang kedua orang yang mengajarkan Al-Quran. Ketika seseorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, dia mendapatkan predikat satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka dalam pandangan Rasulullah SAW dialah orang yang terbaik. Bukan di mata orang lain, di mata Rasulullah SAW. Karena yang kita incar adalah Nabi Muhammad SAW, karena hanya Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat kubra ketika tidak ada makhluk yang lain yang dapat membantu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Dengan apa? Dengan hadis-hadis yang memberikan energi positif bagi kita, atau fadilah-fadilah yang dapat
kita baca untuk menumbuhkan rasa semangat kita dalam belajar Al-Quran. Salah satunya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bersama Al-Quran itu akan datang nanti hari kiamat. Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat kepadanya. Itu juga bagian dari itu. Atau ada hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat Allah, maka dia akan diberikan satu pahala, dan satu itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini merupakan fadilah-fadilah yang dapat menumbuhkan energi positif kepada kita untuk dapat berkaitan dengan Al-Quran, untuk dapat berhubungan dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang terbaik, yang berpredikat istimewa di hadapan Rasulullah SAW, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagian para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa status hukum mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkad bahkan. Nah, akan tetapi wajib. Oleh karena itu, seseorang yang mengaku Islam maka wajib baginya untuk mempelajari Al-Quran. Jadi dari sini secara spesifik kita melihat hukum pendidikan Al-Quran itu wajib bagi seseorang ketika dia Islam. Secara umum kita juga wajib untuk menuntut karena dia termasuk bagian daripada pendidikan agama Islam. Nah, ketika seseorang mengetahui bahwa dia dalam mempelajari ataupun masuk ke dalam pendidikan Al-Quran, dia mendapatkan jaminan kebaikan, jaminan keselamatan, maka seseorang itu harus mengambil bagian dari itu. Nah, bagian di sini ini tergantung apa yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain, dengan sesuatu itu memudahkan kita untuk mengambil bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada orang hari ini mungkin dari sisi finansialnya tidak ada, tapi dari sisi kekuatan fisik dia ada. Dengan itu dia berikan sehingga dia dapat mengambil bagian dari apa yang Rasulullah SAW janjikan. Ada orang yang mungkin hari ini belum maksimal dengan Al-Quran, dia bangun prospek ke depan bagaimana anak-anaknya itu bisa dekat dengan Al-Quran. Itu juga bagian daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, karena dia akan berhubungan semuanya. Nah, kemudian kita agak singkat aja Ustaz ya. Itu secara umum. Kemudian kalau kita kaitkan dengan keadaan kita hari ini, ada fenomena di antara kita ataupun di kalangan masyarakat kita yang perlu perhatian kita. Apa itu? Satu sisi kalau kita melihat perkembangan pendidikan Al-Quran di masyarakat kita, satu sisi ada nilai positif, satu sisi ada nilai negatif. Nah, titik inilah yang mungkin intinya yang perlu kita bahas malam ini, karena yang tadi merupakan bagian daripada muqaddimah untuk kita mempelajari Al-Quran, dan itu pembahasannya panjang kalau kita buka, tapi singkat saja sebagai muqaddimah. Masuk ke bagian inti hari ini, sisi positif dari pendidikan Al-Quran kita apa? Tidak ada program pendidikan Al-Quran yang dijalankan di dalam satu lembaga kecuali lembaga itu akan diserbu oleh masyarakat. Artinya pendidikan Al-Quran hari ini itu sudah menjadi bagian dari tren di dalam pendidikan secara umum. Dulu kami di pondok tahfiz Al-Quran itu pernah pondok kami ditutup
pernah ditutup saking tidak ada muridnya, yang kemudian diberikan beasiswa supaya bisa masuk ke pondok itu. Mungkin kalau tidak diberikan beasiswa nggak ada yang mau masuk, saking jarangnya orang masuk. Tapi hari ini bukan hanya di pesantren tahfiz saja yang menghafal Al-Quran ataupun yang program Al-Quran. Sekarang jangankan di madrasah, di sekolah-sekolah umum pun kalau dibuat program Al-Quran khususnya, baik itu menghafal ataupun mengaji ataupun tahsin dan sebagainya, itu orang-orang akan berbondong-bondong. Ditambah dengan adanya beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh beberapa universitas terhadap orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran, atau formasi khusus yang diberikan oleh TNI Polri yang hari ini khusus kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu bagian daripada tren hari ini. Itu positif. Kenapa? Itu bagian daripada dakwah kita untuk membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu tidak hanya di kalangan tertentu, akan tetapi semua kalangan, baik dia yang bergelut dengan Al-Quran ataupun ulama ataupun guru biasa, bahkan kita-kita yang bergelut di dalam dunia jurnalis juga masuk bagian itu. Kenapa? Karena seperti tadi, ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, seorang muslim dan pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengambil bagian daripada Al-Quran. Minimal dasar Al-Quran itu kita punya. Setelah itu kita mau menjadi apa saja, profesinya apa saja, kegiatan kita apa saja, mau kita petani, mau kita tukang bangunan, kuli bangunan dan lain sebagainya, kita harus melihat kita harus melihat itu. Nah, hari ini positifnya semua kalangan itu sudah dimasuki nilai-nilai Al-Qur'annya. Dan pribadi mengapresiasi apa yang ada di kalangan masyarakat kita. Negatifnya apa? Ini yang perlu kita lihat. Karena positifnya itu alhamdulillah. Negatifnya, kita harus benar-benar melihat ketika kita bergelut dengan Al-Quran atau lembaga Al-Quran ataupun program yang kita masukkan, program pendidikan Al-Quran, kita harus melihat sisi negatifnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu hadis ini yang banyak ditakuti oleh para ulama. Ada 3 kelompok atau golongan yang pertama kali diseret ke neraka. Yang pertama, orang yang berjihad fisabilillah. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu berjihad di jalan Allah semasa di dunia?" "Karena aku ingin menegakkan panji Allah ataupun panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kadzabta, engkau berbohong. Engkau berjihad, berperang bukan menegakkan kalimat Allah, akan tetapi supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan kuat, supaya dikatakan ini, dikatakan itu, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia." Kemudian golongan pertama diseret ke neraka. Golongan yang kedua, ada yang menyebutkan alim, orang-orang yang berilmu ataupun ulama. Ada yang menyebutkan ahlul Quran, orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran. Didatangkan, kemudian ditanya, "Apa yang engkau perbuat dengan Al-Quran ataupun dengan ilmumu?" Kemudian dia menjawab, "Dengan ilmu ini, dengan Al-Quran ini, aku mengajarkan siang dan malam untuk mencari ridhomu." Kemudian Allah menjawab, "Kadzabta. Engkau mempelajari ilmu ataupun mempelajari Al-Quran hanya untuk dikatakan seorang ulama, hanya untuk dikatakan seorang qari, hanya dikatakan ini, dikatakan itu, dan engkau sudah mendapatkannya di dunia." Kemudian golongan yang kedua diseret dalam neraka. Golongan yang ketiga yang didatangkan adalah orang-orang yang dermawan. Setiap hari dia berinfakkan hartanya di jalan Allah. Didatangkan, ditanya, "Untuk apa?" "Dengan harta ini saya memperjuangkan agamamu." Allah SWT menjawab, "Kadzabta. Engkau menginfakkan hartamu hanya untuk dibilang kamu itu dermawan, kamu itu baik budi, kamu itu baik hati, dan engkau sudah mendapatkannya." Kemudian golongan ketiga juga diseret.
Nah, yang menjadi perhatian kita, 3 golongan itu golongan-golongan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hadis. Yang pertama, jihad fisabilillah. Tidak ada yang mendapat mengalahkan pahala jihad. Yang kedua, Al-Qur'an ataupun ilmu. Juga banyak sekali hadis-hadis yang kita sebutkan. Dan juga orang-orang yang dermawan. Nah, kenapa hal-hal yang terbaik yang 3 ini duluan diseret ke dalam neraka? Karena banyak juga hadis ketika seseorang mempermainkan hal yang terbaik, maka dia duluan yang akan diseret dalam neraka. Termasuk di sini dalam Al-Quran ataupun golongan yang kedua. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat dengan tren hari ini sudah naik pendidikan Al-Qurannya. Ketika seseorang ataupun salah satu lembaga taruh di situ program Al-Quran hanya untuk itu, apapun selain libtigha wajhillah, selain mendapat untuk mengharap ridha Allah. Bahkan di dalam hadis itu bukan untuk mendapatkan kekayaan di dunia, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan pemasukan dia di dunia. Hanya dia dibilang qari, hanya dia dibilang dermawan, hanya dia dibilang hafiz contohnya, hanya dia dibilang ini ulama. Dia bangga dengan itu, dia menerima panggilan itu, dia ridho dengan itu, maka itu bagian dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau bukan mencari ridho Allah dengan itu. Apalagi kalau hari ini kita buka program seperti itu, kita buka lembaga itu hanya untuk mendatangkan manfaat-manfaat duniawi saja. Maka oleh karena itu, satu sisi kita mengapresiasikan masyarakat kita yang sudah banyak mengenal pendidikan-pendidikan Al-Quran. Satu sisi kita harus melihat lebih detail lagi supaya kita tidak termasuk dalam hadis yang seperti tadi. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang memakai label Al-Quran ataupun pendidikan agama ataupun pendidikan Al-Quran demi mendapatkan keuntungan dunia saja. Keuntungan itu apapun, baik itu harta, jabatan, kedudukan, bahkan nama untuk disanjung di hadapan di kalangan masyarakat pun itu dilarang. Sehingga hadis yang berkenaan dengan fadilah itu harus kita dapatkan tanpa kena dengan hadis-hadis ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, melihat pendidikan Al-Quran hari ini, kita harus melihat positifnya untuk kita naikkan, dan kita harus mampu meredam nilai negatif seperti tadi. Bagaimana caranya? Caranya dengan masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang ada program Al-Qurannya, untuk merefresh kembali. Untuk apa ini dibangun? Untuk apa ini dikembangkan? Untuk apa ini dibuat? Ketika programnya hanya untuk supaya anak kami mampu ngafal 5 juz atau 10 juz supaya nanti mudah untuk mendapatkan beasiswa ataupun mudah untuk masuk lembaga ini ataupun masuk ke sini, masuk ke situ. Nah, itu harus dipertanyakan. Bukan salah dia yang tidak tahu, tapi kita yang memiliki potensi apapun yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, dengan potensi itu kita harus mampu mendakwahi hal-hal seperti itu. Kenapa? Ketika anak-anak yang kecil ataupun anak-anak masih tingkatan pendidikan SMP ataupun SMA, terkadang mereka belum punya arah dalam hal pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran. Bahkan pengalaman kami pribadi pun ketika menghafal itu masih belum tahu untuk apa menghafal Al-Quran, karena memang ketika itu trennya memang seperti itu. Bahkan ketika orang tua kami memasukkan kami ke ma'had ataupun ke pesantren menghafal Al-Quran, bahkan ada orang yang mengatakan apa? Yang menyudah damong dalam pesantren hafal Al-Quran, nyahana jelah haju masa depan. Itu waktu itu berkembang seperti itu. Kenapa? Karena orientasi orang memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan hanya untuk dia mendapatkan masa depan yang bagus. Padahal dia belum tahu kalau anak dia masih hidup esok. Tapi dia sudah berpikir untuk anaknya, untuk masa depan. Bahkan untuk dirinya pun dia tidak tahu kalau dia masih hidup esok. Oleh karena itu,
kita harus memperbaiki hal-hal yang demikian. Apapun potensi dari kita. Kalau kita hari ini ada di bagian jurnalis, kita harus mempublish hal-hal yang baik, yang hal-hal yang positif seperti tadi. Itu bagian dari kita. Ada bagian orang lain yang Allah berikan, Allah titipkan potensi, yang harus dia berdakwah dengan potensi yang diberikan. Hari ini mungkin pribadi saya bergelut di bidang Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bergelut di bidang Al-Quran, ada di beberapa lembaga. Nah, kita membantu bagaimana orang-orang yang sudah punya niat baik membangun lembaga Al-Quran ataupun program-program Al-Quran untuk kita refresh niat awal. Karena ketika niatnya tidak baik, maka rusak semuanya. Mungkin ini merupakan pembukaan untuk diskusi kita. Selanjutnya kita berharap banyak yang bertanya dan juga banyak yang menjawab dari pertanyaan kawan-kawan semuanya. Saya juga di sini hanya sebatas membuka saja. Inilah realita kita sekarang dalam hal pendidikan Al-Quran. Semoga ada banyak masukan dari guru-guru kami, dari ustaz-ustaz kami, dari rekan-rekan semuanya. Mungkin sekian Ustaz Akhyar sebagai pembuka. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustaz Akhyar. Terima kasih Ustaz Tengku Haji Kausar Aftal telah memberikan tausiah kita kepada kita bersama pada malam hari ini. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, saatnya kita buka sesi tanya jawab. Di antara kita semua ada pertanyaan, silakan ditanyakan, dipersilakan. Silakan Ustaz Usi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Pak Ustaz, perkenalkan nama saya Dosi Alfian dari KWPSI. Ingin bertanya Pak Ustaz. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan pendidikan Al-Quran ya Ustaz ya. Sekarang memang seperti yang kita tahu banyak sekolah-sekolah dengan label Islam karakter, Islam terpadu, macam Ustaz ya. Dan alhamdulillah memang anak-anak sudah sangat antusias dan dekat dengan Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, pendidikan ideal seperti apa yang harusnya diterapkan? Yang Ustaz katakan itu memang sering sekali ada beberapa di antara anak terjebak di menghafal saja. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu jadi wawancara duta wisata Ustaz. Duta wisata Kota Banda Aceh. Jadi ada beberapa yang sudah pernah menghafal sampai 15 juz, 16 juz. Tapi waktu kita murajaah lagi, kita ulang kembali hafalannya, dia nggak ingat lagi. Dia pernah menghafal sebanyak itu. Kayak kasihan sekali pernah dihafal tapi kemudian tidak hafal lagi. Ada yang hafal 3 juz, waktu kita ulang kembali tidak, hanya beberapa ayat surah-surah pendek saja yang bisa dihafal di juz 30. Baik. Nah, pertanyaan kita idealnya seperti apa Ustaz? Pendidikan Al-Quran yang diterapkan. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terus yang kedua Ustaz. Iya. Sekarang memang antusias orang tua ngasih antusias sekalian orang tua untuk mengantarkan anaknya, tapi sangat disayangkan orang tidak dibarengi dengan orang tuanya sendiri yang belajar Al-Quran. Jadi seolah-olah oke, saya tidak mampu nih, paling tidak anak saya mampu, jangan saya gitu. Yang paling indah itu kan kalau misalnya dia mengantarkan anaknya ke sekolah Al-Quran, si bapak berlomba-lomba belajar supaya lebih maksimal. Jadi pendidikan Al-Quran yang kemudian berdampak kepada seperti Ustaz aja, supaya saya bisa jadi Ustaz juga. Bukan itu model. Jadi gitu Ustaz. Jadi gimana caranya supaya pendidikan Al-Quran itu berdampak kepada orang-orang tua yang menghantarkan anaknya juga. Ya, mungkin itu Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah imannya tetap
bersama dan belajar Al-Quran. Baik. Menerapkannya dalam sehari-hari. Demikian dari saya Pak Ustaz. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan hal yang tadi, bagaimana seharusnya idealnya menghafal Quran itu seperti apa? Yang pertama, harus kita ketahui bahwa menghafal itu enggak wajib. Tapi bagi yang menghafal itu istimewa. Supaya apa? Supaya tidak terdoktrin bagi orang tua dan anak bahwa hanya menghafal. Karena menghafal itu bukan tujuan, akan tetapi jalan untuk mendapatkan ridhonya. Hari ini ada orang yang mendapatkan ridho Allah dengan sedekah. Hari ini ada orang mendapatkan ridho Allah itu dengan membantu tetangga. Hari ini ada orang mendapatkan ridho Allah itu dengan menuntut ilmu. Hari ini ada yang mendapatkan ridho Allah dengan memberikan belanjanya kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi semua itu jalan untuk menggapai ridhonya. Jadi kita nggak bisa mengklaim orang menghafal Al-Quran itu sudah pasti baik, nggak bisa. Tapi juga nggak bisa mengklaim bahwa orang menghafal Al-Quran ini tidak baik. Tergantung pada dirinya, karena itu merupakan jalan. Bagaimana kita mengatakan jalan? Kalau kita mengatakan tujuan, ketika anak-anak sudah menghafal 30 juz, umurnya masih 12 tahun, 15 tahun, maka dia nggak berpikir lagi tentang itu, karena dia sudah mendapatkannya. Tapi kalau dia menjadikan hafalannya ataupun Al-Qur'annya sebagai jalan, maka dia tidak terputus untuk mencari ridhonya selagi umur masih di kandung badan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang yang sudah menghafal Quran tapi belum turun ridho kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi ketika kita tidak menghafal Quran, melihat orang yang menghafal Quran, maka kita bilang istimewa Anda dipilih. Tapi ketika kita sudah menghafal Quran, jangan melihat orang yang tidak menghafal Quran itu di bawah kita. Itu nggak boleh. Nah, apapun itu. Jadi idealnya kita harus duluan menanamkan nilai Al-Quran sebelum Al-Quran itu kita hafal. Itu idealnya. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Itu ideal, walaupun itu berat. Ketika para sahabat ditanya kenapa, para sahabat itu kalau kita cek enggak 100% menghafal Quran, enggak 100%. Kenapa? Karena mereka tujuannya duluan memasukkan nilai Al-Quran sebelum mereka menghafal Quran. Makanya pernah ditanya dalam riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melanjutkan 10 ayat daripada Al-Quran sebelum memahami dan mampu mengamalkan. Kalau kita hari ini berapa banyak ayat yang kita baca, bahkan kita hafal, kita tanya lagi berapa ayat yang sudah mampu kita amalkan, walaupun amalan kita riya. Belum kita berbicara ikhlas nggak ikhlas. Nah, idealnya seperti itu. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawabannya, khuluquhu Al-Quran. Jadi kalau mau tahu tingkah perilaku Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh ini, Rasulullah buat seperti itu. Al-Quran melarang ini, Rasulullah tidak buat itu. Seperti itulah. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat. Sebelum mengajarkan para sahabat, sudah duluan masuk nilai Al-Quran sebelum Al-Quran itu diturunkan. Sebelum dipelajari oleh para sahabat, duluan diajarkan nilai Al-Qurannya. Itu idealnya. Makanya ketika seseorang sudah mendapatkan nilai daripada Al-Quran, ataupun yang disebutkan dengan ruhul Al-Quran, itu kalau tidak pun menghafal, insya Allah sudah turun ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu idealnya. Kemudian dalam prakteknya ketika karakter dia sudah Al-Quran, itu sudah mudah dalam menghafal. Kenapa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang sudah mendapatkan ruhul Al-Quran, dia sudah tidak punya halangan lagi untuk hanya menghafal. Karena menghafal itu dia lebih rendah daripada mengamalkan. Kan gitu kan? Nah, jadi percuma kita dapat menghafal, tidak dapat mengamalkan.
Tapi lebih baik kita dapat menghafal dan juga mengamalkan apa yang kita hafalkan. Nah, itu yang terbaik. Makanya hari ini mohon maaf nih, keadaan beberapa pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran, terkadang promosinya itu pendidikan karakter dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat pribadi-pribadi yang bergelut dalam lembaga itu, karakternya perlu dipertanyakan juga kadang-kadang. Karakternya, bagaimana orang-orang yang bergelut dalam pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran, itu karakternya perlu dipertanyakan, dan dia mempromosikan karakter Al-Quran ataupun memperbaiki karakter dan lain sebagainya. Karena karakter itu sangat halus, dia tidak dapat menjadi karakter kecuali dia sudah mendarah daging, kan seperti itu dia. Makanya dalam hadis seseorang tidak pernah berdusta kecuali dusta itu sudah mendarah daging pada dia, kan seperti itu. Dan juga kebenaran juga seperti itu. Makanya dalam bahasa Arab itu orang yang berdusta, kadzaba, dia berdusta. Ketika dia sudah berulang kali membuat dusta, dia sudah muncul predikat kadzibun. Kadzibun itu dia itu pendusta tuh. Kalau yang tadi dia berdusta. Contohnya, Ustaz, malam ini minum apa? Saya minum teh. Saya itu berdusta. Padahal minumnya lemon tea. Itu berdusta. Tapi belum tentu saya pendusta. Itu tingkatannya. Tingkatannya dia berdusta, dia berbohong. Yang kedua, dia pembohong. Yang ketiga, tingkatannya kadzubun. Kadzubun itu kalau bahasa kita enggak keluar dari dia kecuali kebohongan aja. Itu tingkatnya kan lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Nah, begitu juga karakter kita. Ketika karakter kita sudah mampu pada predikat sadukun, itu lawannya. Kalau tadi berbohong, ini ngomong kebenaran, dia bisa dibilang shadaqah, dia mengatakan benar, atau shadiqun, dia seorang yang berkata benar, atau sadukun, sadukun tidak keluar daripada dia kecuali kebenaran saja. Jadi orang-orang yang sudah mencapai predikat itu sudah tidak diragukan lagi, baik itu predikat sadukun ataupun predikat kadzubun. Kalau kadzubun, apapun yang keluar orang nggak ada yang percaya pada dia. Kalau sadukun, apapun yang dikatakan orang percaya karena dia tidak pernah berdusta. Nah, seperti itu juga pendidikan karakter, dan itu harus ditanam sejak dini, sejak kecil, pembiasaan. Kalau kita sudah meranjak dewasa untuk kita bangun, bukan berarti tidak bisa, tapi kita harus berjuang lebih banyak. Karena karakter itu semakin banyak kita ulang, semakin menjadi karakter bagi kita. Semakin tidak kita ulang, semakin hilang dari kita. Nah, itu idealnya seperti itu. Kita masukkan ruh Al-Quran dulu, kemudian baru menghafal Al-Quran. Walaupun ada perintah ataupun sunan para ulama itu, pendidikan Al-Quran itu pendidikan awal yang harus dimasukkan ke dalam anak didiknya sebelum dia mempelajari hadis, sebelum dia mempelajari yang lain-lainnya. Akan tetapi karakter tadi itu sudah masuk dalam bagian Al-Quran. Bukan berarti ketika kita wajib ataupun mengharuskan mendidik anak kita di umur usia dini itu pendidikan Al-Quran, bukan hanya membaca dan menghafal. Itu yang harus diperbaiki dari kalangan masyarakat kita. Kemudian tambahkan sedikit yang kedua tadi, itu masuk ke permasalahan kita hari ini. Ketika orang tua hanya mengharap anaknya menghafal Al-Quran, tapi dia nggak mau berusaha untuk menjadi bagian pada Al-Quran. Ada satu contoh, seorang anak masih umurnya kelas 6 SD, anak Nagan, namanya TM Rizki, termasuk murid kami juga, Teguh Muhammad Rizki. Dia sudah menghafal 30 juz, umurnya kelas 6 SD.
orang tuanya tidak menghafal Quran. Yang menghafalkan Al-Quran dia orang tuanya, khususnya ayahnya. Artinya apa? Orang tua ketika pengen anaknya menghafal Quran, dia harus menjadi role model untuk anaknya. Contoh, kita pengen anak kita menghafal Quran dan memiliki nilai-nilai Al-Quran. Kita subuhnya telat. Contohnya, azan ke masjid kita nggak peka, seolah-olah bukan kita yang dipanggil. Itu secara praktiknya, secara realnya, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita jangan masuk nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak kita, walaupun kita nggak ngomong, kita sadar ataupun nggak sadar. Itu yang harus difahami oleh orang tua. Makanya seperti tadi, pengalaman yang tadi, orang tuanya tidak menghafal Al-Quran secara harfiah, tapi secara ruh dia mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, dia mudah untuk mendapatkan anak yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena hati anaknya itu sudah diturunkan dari dia, ruhnya itu sudah dimasukkan ke dalam anaknya. Ketika ruh Al-Quran itu sudah ada, maka untuk menghafal harfiah Al-Quran itu lebih mudah. Kenapa? Yang tadi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yudallil asi. Jangankan kalamullah, ilmu yang secara umum saja itu tidak masuk kalau ada maksiatnya, bagaimana kalamullah? Kira-kira seperti itu. Jadi yang harus diperbaiki dalam beberapa lembaga, khususnya pendidikan Al-Quran, di sini harus kita matchingkan antara pendidikan yang diberikan kepada anak dengan hubungan orang tua dengan anak itu. Karena ada juga anak-anak yang di lembaga Al-Qurannya, di lembaga tahfiznya, dia sudah diberikan pil-pil Al-Quran oleh guru-gurunya. Pil itu akan hilang ketika dia pulang ke rumah, nggak lebih pada seminggu. Itu ada. Di pesantren kami itu wajib bangun pagi, anak-anak itu jam 4 itu bangun. 4:30 semuanya sholat tahajud jamaah sampai jam 5. Itu jamaah semuanya. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak yang tadi jumlahnya 600 orang, kalau pulang ke rumah itu berapa persen yang mampu dia pertahankan itu. Dan ini otomatis kan harus ada hubungan antara lembaga dengan orang tua. Kalau tidak terhubung, tidak terkonek kepada orang tua, yang pertama, lembaga ini salah. Kenapa? Dia tidak mentransfer cara melahirkan generasi Qur'ani tadi kepada orang tua. Karena lembaga ini kan titipan daripada orang tua. Kewajiban dasar dari mendidik anak-anak itu orang tua, bukan lembaga, bukan guru. Karena orang tua tidak mampu, maka minta tolong kepada guru. Kan istilahnya seperti itu. Nah, ketika guru-guru ini ataupun lembaga ini tidak memberitahu kepada orang tua tata cara seperti tadi, maka tidak salah ketika orang tua tidak meneruskan apa yang dilakukan oleh lembaga. Kalau sudah diteruskan bahwa inilah role model dalam mencetak generasi yang baik, pendidikan Qur'ani, ketika orang tua tidak menjalankan, ini dia yang salah. Kenapa? Karena 3 bulan ataupun 4 bulan dididik dengan yang baik, itu 1 bulan dididik yang tidak baik, yang dapatnya tidak baik. Kenapa? Dia akan kalah. Dia nggak mungkin bersatu, dia yang putih dengan yang hitam. Kalau yang hitam sudah masuk, putih pergi dia. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Kalau sudah ada titik hitam masuk, itu yang putihnya hilang. Jadi semakin banyak titik hitam itu masuk, semakin hilang yang putih tadi. Bagaimana kita memperbaikinya? Dengan yang tadi, kita harus connect antara orang tua dengan lembaga dan anak. Karena anak itu adalah target objek untuk kita jadikan ruhul Al-Quran. Ketika pendidik ini tidak sama, orang tua ini pendidik, guru ini pendidik, tidak sama, maka anak yang tadi, objek tadi, dia akan gagal. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Untuk connect antara orang tua dengan lembaga yang sudah punya program yang baik dalam mendidik anak-anak. Kalau sekedar menghafal
itu nak lengket. Dan begitu Pak, seperti Bung Dosi bilang, udah hafal 3 juz atau 6 juz, tiba-tiba hilang. Malah dulu ada program sebulan hafal satu Quran. Betul. Ya? Besoknya waktu tanya bulan depan nak tahu lagi. Begitu lebih kepada upaya menghafal. Saya melihat ini menjadi peluang terjadinya kontradiksi antara lembaga-lembaga pendidikan penghafal ini dengan yang dipandang sebelah mata oleh teman-teman dari pesantren, katakan pesantren tradisional. Kan sering kita dengar, kepada apanya? Ini hanya arti. Tabo. Betul. Atau anak boleh apanya tabo ayat betul ingat kecil. Yang kulhu. Jadi saya katakan ini menjadi terpelihara dengan sendirinya. Ya, bagaimana Pak Ustadz menyikapi fenomena kontradiksi ini, ya, agar ke depan orang yang dipertanyakan mampu menjawab, orang yang itu kalau diskusi pun diskusi secara katakanlah elegan, ya. Tidak ada wadawi dan kabur. Betul. Silakan Pak Ustadz. Betul. Baik. Ini menyangkut memang fenomena di kita. Kenapa? Karena pendidikan kita hari ini itu sudah terkotak-kotak. Itu harus kita pahami. Dasarnya pada masa Rasulullah itu tidak ada yang namanya usul fikih. Nggak ada fikih, nggak ada. Usul fikih nggak ada. Hadis nggak ada. Dalam konteks ilmu, ya, dalam konteks cabang ilmu, ya. Tapi hari ini kenapa banyak sekali? Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu masuk, semuanya masuk. Fikih masuk, hadis masuk, ilmu qiraat dia masuk, usul fikih dia masuk, tasawuf masuk, semuanya masuk. Tapi dengan keterbatasan kita, makin ke belakang makin terbatas, makin ke belakang makin terbatas. Oleh karena itu ada cabang-cabang ilmu supaya kita mudah menguasai. Jadi hari ini orang-orang yang sudah bergelut di bidang-bidangnya itu tidak usah berbangga diri. Kenapa? Kita dituntut untuk menuntut semuanya dan kita hari ini tidak mampu. Nggak mampu. Orang kuliah itu paling kuat itu 3 jurusan dengan jenjang pendidikan yang sama mungkin, ya. Itu pun udah jarang. Misalnya S3 di 3 jurusan yang berbeda-beda, kan jarang. Nah, kita hari ini dokter spesialis itu mungkin spesialis darah saja, dia udah bangga. Padahal dia hanya tahu tentang darah saja. Misalnya gitu. Hari ini di dalam pendidikan agama pun itu sudah terkotak-kotak. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kotak-kotak ilmu agama ini tidak membuat kita ribut antara satu dengan yang lain. Justru harus saling melengkapi. Contoh, hari ini kalau kita lihat lembaga pendidikan di Aceh, itu kalau kita bisa bagi-bagikan, ada pendidikan salafi atau ulama kitab hari ini. Ada pesantren modern yang model-model ala Gontor, yang dikedepankan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada pendidikan pesantren yang tahfiz. Tahfiz ada yang boarding, ada yang tidak. Yang salafi ada yang boarding, ada yang sekolah ataupun tidak. Tahfiz ada yang sekolah, ada yang tidak, kan gitu kan? Kalau kita kotak-kotakan. Nah, untuk menyikapi ini, kita yang belajar kitab harus merasa diri bahwa ada yang kurang dari saya. Kita yang mempelajari Al-Quran harus mengetahui bahwa kita ada yang kurang dari kita. Jadi kalau kita menyalahkan yang lain, salah. Kenapa? Yang dia pelajari benar, yang kita komen yang kurangnya. Kita lupa kalau kita juga punya kurang. Jadi orang-orang yang menghafal Quran punya kurangnya apa? Kadang-kadang dia tidak memahami yang dia hafal. Ketidakfahaman dia tentang dia hafal itu kekurangan dia. Tapi hafalan yang dia hafal itu positif bagi dia. Kepahaman kita terhadap ilmu syariat di dalam kitab-kitab turas
itu kelebihan dari kita. Tapi kekurangan kita dalam memahami, dalam membaca Al-Quran, itu kekurangan dari kita. Artinya, kita dengan kotak-kotak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kita hari ini saling melihat kekurangan orang lain, maka nggak ada titik temu. Tapi kalau hari ini kita saling melihat kelebihan orang lain dan kekurangan kita, maka kita menambah kekurangan kita dengan kebaikan orang lain ataupun dengan kelebihan orang lain. Contohnya, kita hari ini sudah pelajari kitab, sudah banyak. Kekurangannya apa? Mungkin nggak banyak dalil yang kita hafal. Ya, kita tambahkan dengan dalil-dalil yang sudah kita tahu secara bahasa Indonesia, kemudian kita hafal ayat-ayatnya. Itu bagian daripada mengupgrade diri kita dari yang sudah ada manfaatnya, kita tambahkan lagi. Dari banyak kurang, kita tutupi kekurangan. Atau sebaliknya, orang-orang yang menghafal Quran nggak tahu dia hukum-hukum dalam Al-Quran, dia wajib memperbaiki kekurangannya. Tidak perlu melihat kekurangan orang lain, tidak perlu melihat kelebihan pada dia. Nah, kalau itu ada di semua kalangan kita, maka saya rasa nggak ada kontradiksi. Semua melihat diri kita. Jadi semua kita nggak ada yang lebihnya. Kenapa? Karena kita melihat kekurangannya. Kita justru melihat orang lain itu yang lebih. Kalau dia bilang menghafal Quran itu baik, semua kalangan melihat baik. Bahkan orang-orang yang tidak menghafal Quran, karena dia tidak mampu menghafal. Orang-orang yang memahami kitab Turas itu baik, semua orang melihat baik, khususnya orang yang tidak memahami kitab Turas. Nah, dengan hal seperti itu mungkin salah satu jalan, tapi kan mungkin tidak semua orang juga memahami seperti itu. Nah, makanya minimal kita mulai dari kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang bersama kita harus sama persepsi seperti itu, supaya kita ini, orang Islam ini, tidak saling bermusuhan dengan teman-teman kita di Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau itu kita kuatkan, dengan kekurangan apapun, dengan kelebihan apapun, kita bersatu, insyaallah kita lebih kuat. Mungkin kira-kira seperti itu untuk melihat keadaan. Jazakumullah khair. Mungkin kalau saya akan mengumpulkan, kita mari melihat kekurangan diri dan kemudian berkolaborasi dengan lain untuk saling menambahkan. Terima kasih. Untuk lembaga sekarang itu saya rasa prakteknya ini ada beberapa lembaga yang saya lihat sudah masuk nilai seperti itu. Contohnya saya asalnya dari PD Jaya. Itu ada kawan saya dari SD itu yang sudah berguru lama dengan Abu Takrum, dan dia termasuk guru senior di sana. Sekarang sudah mulai buka sendirilah. Dan sampai sekarang sama saya masih sharing, masih tukar pikiran. Dan hari ini di Dayah Kutakrum itu sudah punya program tahfiz Al-Quran dan sudah berjalan. Dan sebelum program itu berjalan, kami sering sharing. Sampai sekarang dia sudah buka dayah sendiri di Pedada, walaupun masih ada hubungan dengan di sini. Ini kan hal positifnya, hal positif. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ini pengalaman pribadi. Di Dayah Abun Buni itu posisinya di Luk Sukun, bukan Luk Sukun, masuk ke Matangguli. Kami pernah buat daurah ataupun pelatihan pengajaran bahasa Arab bersama Darul Lughah. Kami di sana kurang lebih 2 minggu mengajarkan guru-guru dayahnya, tungku-tungkunya, untuk praktik dalam bahasa Arab. Karena kan kalau guru di dayah biasanya dia sangat memahami nahu, i'rab dan sebagainya, tapi kan untuk ngomongnya kan kurang. Itu kekurangannya. Tapi kalau di pesantren modern, nyo menyertai pegahaba lancar. Tapi menyertai surah kitab, ayo buka i'rab, kadang-kadang nyo PHL kemah. Itu kekurangannya. Nah, Abun Buni dengan pemikirannya panggil orang-orang yang praktisi bahasa Arab yang istilahnya yang bahasa Arab mubasyarah ya, yang ngomong itu buat pelatihan di sana nggak lama. Mungkin kami 2 minggu. Sebelum kami ada orang 2 minggu, setelah kami ada orang 2 minggu, sekitar 2 bulan lah
dilatih guru-gurunya. Setelah kami selesai di sana, itu nyen guru-guru daya, nyen surah kita pakai bahasa Arab. Itu jarang ada daya salafi yang gesyarah kitab, yang gesurah kitab dalam bahasa Arab. Nah, kan itu bagian dari positif tadi. Nah, mungkin dengan hal-hal kayak gitu kita mulai dengan orang kita kenal, dia bisa berkembang supaya tidak, yang dinaikkan itu bukan permusuhannya, bukan perbedaannya, yang dinaikkan itu persamaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Masih ada waktu, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Oke. Ya, silakan Ustaz. Kalau ada saya lihat lagi Ustaz. Udah banyak stok kalau gitu. Silakan. Cek dulu mungkin. Oke. Jadi gini Ustaz, saya melihatnya kalau misalnya baca sejarah ya Ustaz, ya beberapa ulama, banyak ulama itu kan dia juga ahli di bidang, ada banyak ahli di banyak bidang, atau katakanlah satu bidang kesehatan kah, gitu ya. Iya. Itu kan menarik Ustaz. Iya. Karena saya membandingkan dengan kurikulum sekarang. Kurikulum sekarang ini, apalagi kalau anak kita ya, adik-adik saya kalau misalnya udah mau SMA, mau kuliah, itu sudah mulai Ustaz terlihat seperti ini ke, kalau pinjam bahasa waktu diskusi LPS kemarin itu, LKS beberapa waktu yang lalu. Ini arahnya ke langit, ini arahnya ke bumi. Nah, gitu ya, ada perintah dari langit, ada yang perintah dari bumi. Menarik Ustaz ya. Iya. Jadi ada pilihan, ini arahnya ke agama nih, ini yang umum nih, seolah-olah yang umum ini nggak ada kaitannya dengan agama Ustaz. Padahal kalau belajar dari para ulama dulu tuh nggak ada perbedaannya, ini ilmu Allah semuanya kan, itu kan harus kita terapkan gitu Ustaz ya. Tapi seolah-olah sekarang seperti itu Ustaz, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika orang sudah mau belajar Al-Quran, seolah-olah ini nggak akan hidup nih, nggak akan kaya dia, nggak akan bisa apa-apa dia nanti. Nah, kira-kira seperti itu Ustaz ya. Bahkan ya sudah, kamu menghafal Al-Quran aja, atau kamu belajar Al-Quran, tidak usah Al-Quran, kamu belajar Al-Quran saja, memahami tentang Al-Quran, agama, pelajaran agama, jadi guru agama, tanpa memikirkan tentang hal umum. Yang umum saja, belajar kedokteran saja, teknik saja. Nggak ada kaitan dengan agama. Nggak ada kaitan dengan agama, kan nggak bisa dimungkini sekarang seperti itu Pak Ustaz. Betul. Di negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia, ya Aceh juga terutama, semakin jauh. Sekarang kurikulum anak SD, anak saya SD kelas 6, adik-adik saya juga ada yang SMA, ada yang kuliah. Kalau kita lihat buku pena yang penjelasan dari tema-tema itu Ustaz, itu mubazir sekali menurut saya. Penting ngabisin waktu dia bahas itu Ustaz, nggak ada ujungnya juga. Mending dia belajar Al-Quran atau memahami Al-Quran, karena memang nilai-nilai diadu-adu. Kalau bisa lihat tuh tema itu sudah balik ini saja, dibawa pulang. Sampai saya tanya sama anak ini enggak, kata dia. Kenapa juga dipelajari nah? Luar biasa ya. Kemudian mempelajari tentang yang disebut dengan toleransi di dalamnya, itu selipan-selipannya menurut saya itu banyak kali Ustaz. Nah, ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Tidak bisa dipungkiri, pokoknya saya khawatir sekali Ustaz ya. Tapi apa langkah kita Ustaz ini? Bagaimana caranya supaya nilai-nilai yang cara-cara yang diterapkan oleh para ulama terdahulu, akhirnya mereka memahami ilmu agama dan ilmu Allah yang lain itu lebih menyeluruh atau komprehensif. Bagaimana cara atau pola yang bisa kita terapkan maksudnya? Mungkin sementara seperti itu Ustaz. Sebenarnya kan kalau kita melihat secara umum pendidikan, itu pendidikan yang paling ideal pasti pendidikannya Rasulullah SAW. Kan seperti itu kan. Itu pasti. Kalau kita pengen sukses, itu cari tata cara Rasulullah mengajarkan para sahabat. Kalaupun kita nggak bisa 100%, 50%, ataupun 20%, ataupun 10%. Tapi kita melihat role modelnya ke situ. Kalau kita melihat role modelnya di bawah, kita akan dapat bawahnya. Kan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Makanya Rasulullah dalam mendidik para sahabat, kita bisa bayangkan 23 tahun itu mampu merubah watak
karakter Arab yang keras kepala. Nggak bisa kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan 23 tahun dapat merubah karakter yang begitu keras. Lebih keras pada orang Aceh, lebih keras pada orang-orang Sulawesi. Orang Arab itu lebih keras, tapi Rasulullah mampu mengubahnya dalam kurun waktu 23 tahun. Singkat sekali. Dalam mengubah bangsa yang memang sudah menjadi karakter. Kita anak-anak yang belum ada apa-apa, nggak bisa kita buat kepada yang baik, kan gitu kan. Rasulullah mampu mengubah karakter yang seperti tadi menjadi 1%. 1% bisa berubah, kan seperti itu. Makanya di masa-masa Rasulullah SAW di Madinah itu kan ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, ketika Usamah dipercayakan menjadi panglima perang, itu umurnya belasan tahun. Itu kan hasil didikan Rasul, hasil didikannya. Bahkan ketika diamanahkan untuk memimpin perang Usamah, kan banyak juga para sahabat yang berdebat. Tapi itu pilihan Rasul dan itu yang terbaik, kemudian terbukti kan seperti itu. Artinya pendidikan yang diajarkan Rasul itu tidak mengkerdilkan orang, tapi menjadikan orang lebih dewasa. Bagaimana? 20 tahun dia sudah menjadi pemimpin perang. Tapi bukan abal-abalan, bukan karena nepotisme dan sebagainya. Memang dia cocok dalam pandangan Rasul. Nah, kan seperti itu kan? Makanya Al-Fatih menjadi pemimpin perang ketika memerangi Konstantinopel itu kan umurnya 21 tahun, sekitaran 20-an lah. Nah, di mana umur kita 20 tahun dengan pendidikan yang sekarang dikerdilkan semuanya? Kan gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, makanya Islam itu sebenarnya dengan model pendidikan yang diajarkan oleh Rasul itu sangat baik. Dan hari ini kita harus melihat itu untuk bisa kita terapkan semampu kita. Kenapa kita bilang semampu kita? Karena hari ini kita sudah hidup dalam kenegaraan. Kita nggak bisa terpisah dengan itu. Makanya ada peluang untuk kita terapkan seperti itu, kita terapkan. Tapi tanpa terbentur dengan hal kenegaraan kita hari ini. Karena kan kita sudah hidup dengan keadaan seperti ini. Nggak bisa 100% untuk mengubahnya. Otomatis untuk mengubah 100% itu susah. Tapi kita harus memahami bahwa model pendidikan yang terbaik itu model Rasulullah SAW. Model yang lain itu bukan yang terbaik, bukan ideal. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Contohnya hari ini itu anak-anak tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, 18 tahun. Yang menyertai yang anak holong. Yang dah puluh kota, hanya minta peng loh. Kan gitu kan? Maksudnya berapa tahun? 12 tahun dia dalam pendidikan, tambah TK, tambah PAUD lagi kan? Apa yang dia dapatkan? Kan seperti itu kan? Tapi pendidikan secara umum dalam Islam itu bagaimana dia di tahap awal mampu memasukkan Al-Qur'annya ke dalam dadanya. Kita bilang 6 tahun. 6 tahun itu dimulai bisa dari umur 3 tahun. Makanya nggak heran kita melihat para ulama fikih, ulama hadis, ulama yang lain, tapi dia sudah menghafal Al-Quran umur 9 tahun, 12 tahun, karena dia sudah mulai dari 4 tahun ataupun 5 tahun. Dimulai yang tadi, orang tuanya juga sudah punya ruh Al-Quran, jadi dia sudah mudah untuk menghafal kalam-kalam. Setelah mendapat Al-Quran, dia pelajari hadis. Setelah pelajari hadis, dia pelajari bahasa Arab. Setelah itu 3 ada, maka ada yang menjadi filosofi, ada yang menjadi usul fikih, ada yang menjadi fikih, karena semuanya bermuara dari Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Kan gitu, idealnya seperti itu. Makanya pendidikan hari ini yang harus kita fokus kepada 3 itu sebagai dasar. Itu dasarnya tuh. Orang sudah memahami Al-Quran, sudah memahami hadis, sudah memahami bahasa Arab sebagai kunci, itu bisa kemana-mana. Dalam hal ilmu syariat, dia mau jadi fikih, itu tidak terlepas dari istimbat hukumnya hadis dan Al-Quran. Istimbat hukum fikih kan nggak keluar daripada itu. Kemudian kuncinya bahasa Arab, karena diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu kuncinya. Jadi kita hari ini harus melihat peluang seperti tadi. Oke, anak 6 tahun di SD itu harus wajib
mengikuti prosedur sekolah, tapi kita ambil wajib-wajibnya aja lah, yang harus-harusnya aja, yang sunnah-sunnah kita masukkan seperti yang ini tadi. Nah, kalau pendidikan sebelum SD dan sampai SD itu harus banyak diambil alih oleh rumah. Itu wajib tuh. 6 tahun dari kelas 1 SD, kelas 6 SD, kalau sudah mampu diubah karakternya oleh rumah, di sini orang tua ataupun keluarganya, dia melanjutkan SMP, mau pesantren ataupun keluar kota, dia sudah punya pondasi yang tadi. Itu sudah. Ini kita melihat pendidikan hari ini kan. Kalau setelah SD biasanya kan udah keluar rumah kan. Tapi kalau di rumah itu nggak benar-benar kita tanamkan karakter yang tadi, itu sulit. Makanya banyak masalah di pesantren. Itu harus kita kaitkan dengan keluarga. Kebanyakan permasalahan pesantren itu berawal dari permasalahan dalam keluarga. Kami di pesantren itu kebanyakan permasalahannya ketika keluarganya itu broken home. Ada yang biasanya mamanya sama ayahnya itu udah nggak pas. Itu anaknya nggak diopen. Setelah nggak diopen, dia hanya mengantar anaknya. Ya terserah kamu, gurunya, ke lembaganya. Kapan dia melihat lagi anaknya? Ketika sudah dikirim SP2, kira-kira seperti itu, sudah parah gitu. Kan yang susah siapa? Yang susah kita sebagai guru. Kan itu kan? Ini anak-anak siapa, yang ngurus siapa, kan itu kira-kira. Nah, karena SPP bayar. Ada juga kasus, ini kasusnya. Ada orang tua itu ayahnya polisi. Anaknya itu anak istrinya, anak tirinya. Nah, misalnya saya polisi, saya punya istri, punya anak. Nah, anak itu dimasukkan ke pesantren. Mama kandungnya bilang sama Ustadz, ini emang dia parah, dia orangnya Ustadz. Sama anak, sama mamanya yang bilang nih, parah, mohon dijaga-jaga lah Ustadz. Dia emang agak nakal di rumah. Itu pertama. Ketika ada permasalahan, ayah tirinya yang ngamuk-ngamuk sama orang tua, sama gurunya, tanpa mengetahui permasalahan di daerah itu apa. Kadang-kadang masalahnya sepele sekali. Apa masalahnya? Masalah yang tadi, kata ayah tirinya, anak saya itu tidak dikasih makan. Itu katanya. Guru ini ngecek ke ibu dapurnya. Betul si fulan nggak dikasih makan? Enggak Ustaz. Ceritanya dia rencana mau pindah karena dia nggak mau pesantren. Kan mamanya yang ngasih ke pesantren, bukan dia. Dia pengennya pindah. Kata kawannya dia itu sudah pindah, dikirim sama ibu dapur, dia udah pindah. Terus kawannya bilang yang lain, dia masih ada bu, mau ngambil nasinya. Oh ya silakan. Diambil nasi sama kawannya, dikasih. Ayah tirinya dikirim, dia tidak dikasih makan. Itu kan hal sepele sekali. Tanpa dia tabayun ke gurunya, tanpa dia tabayun cross check ke gurunya, apakah benar masalahnya seperti ini, apakah benar ini itu. Tanpa itu langsung dibilang ke gurunya, kamu nggak kasih anak saya makan 2 hari gini. Kayak mana perasaan? Ini anak siapa gitu. Cuma nitip kasih SPP berapa gitu kan. Masa tanggung jawab saya seperti itu kan. Nah, seharusnya kayak gitulah. Terus mamanya sama ayahnya juga, maksudnya nggak sama pemikirannya dalam mendidik anak. Padahal dia udah angkat bendera putih juga itu kan. Anak saya udah nakal nih, nggak bisa lagi. Seharusnya dia paham. Itu model-model permasalahan kayak gitulah. Dan itu pesantren hafal Quran. Bagaimana kita menanamkan Al-Quran kalau anak seperti itu ya? Makanya anak-anak kadang-kadang hanya diwajibkan, hanya dibebankan untuk menghafal Quran tanpa ada nilainya itu. Akhirnya hafalan yang dia hafal itu menjadi beban hidup, bukan menjadi ketenangan. Kan sudah salah, ya kan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang itu kalau pengen hatinya tenang, itu ya dengan zikir. Al-Quran itu zikir yang baik kan gitu kan. Kita baca Al-Quran kan zikir.
Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu tenang. Bagaimana seseorang ketika dia menghafal Quran tapi dia nggak tenang? Kan sudah menyimpang. Ada yang nggak beres seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang harus kita luruskan, dan emang ya kayak gitu fenomena kita yang harus kita perbaiki sama-sama. Makanya yang mendasar tadi yang di sana. Untuk apa kita membuat lembaga ini? Untuk apa anak kita menghafal Quran? Untuk apa kita masukkan ke pendidikan Al-Quran? Kalau niat itu belum clear, kita jalan itu rusak. Karena planning belum selesai, langsung buat rumah kan? Rupanya nggak sesuai. Kamarnya 2 kali 1 meter, kira-kira seperti itu kan nggak bisa. Harus dihancurkan semuanya. Kalau niatnya nggak pas, planningnya belum beres, tapi itu diluruskan semuanya, ruhnya harus dihadirkan, kemudian masalah buat kan gampang. Nah, mungkin itu Bang Dosi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Masih tersisa waktu sedikit lagi barangkali. Ustaz Ramadan ada tambahan Ustaz yang lain. Tambahan. Ada yang menarik Pak Ustaz. Kami aja berdua nih apa ya? Segitiga. Kami nanya Ustaz, saya masih banyak. Salam. Pendidikan sekarang, ya, dengan pola yang ada saat ini, saya lihat sekolah, guru rentan jadi korban hukum. Guru. Ya, juga santri. Iya. Ya, memang Ustadz kalau santri juga ada beberapa kali terjadi hal-hal yang di luar koridor kehendak kita. Ada mukul santri dan macam-macam. Tapi kita lanjutkan ini. Yang ingin saya katakan, konsep hukum sekarang juga menyentuh pendidikan. Ada guru yang digugat, ada guru yang dipanggil polisi, ya, termasuk pesantren. Padahal dulu pesantren itu terkenal sangat steril dengan hal demikian dan sangat tegas. Saya minta sama Ustaz, ya, kenapa terjadi pergeseran seperti ini? Atau ada enggak misalnya teman-teman di pesantren pengelola melakukan semacam konsolidasi untuk membatasi ini jangan terjadi dan selamatkan pesantren minimal, karena pesantren itu gurunya lebih dihargai oleh santrinya. Tapi sekarang kan udah diajak ke sana. Nah, jadi maksudnya bagaimana menghadapi itu? Terima kasih. Ya. Nggak bisa kita pungkiri pergeseran nilai itu ada. Ya. Tapi kalau kita melihat jumlah pesantren sekarang dengan dulu itu lebih banyak sekarang. Dan yang bermasalah sekarang itu nggak 1%. Yang di-up sama media kan nggak semua yang ada di pesantren. Biasanya masyarakat kita itu lebih senang sama negatifnya. Kalau ada ustadz yang cabul, ustadz yang mukul, itu yang di-up kan gitu kan. Tapi kita nggak bisa meng-up semua guru yang sudah banyak berbuat kepada santri. Berapa ribu orang? Kan banyak juga. Ya kan? Kalau masyarakat ini pengennya hal positif, maka yang terangkat itu positif. Tapi kita sukanya kan negatif. Itu yang pertama. Untuk mengatakan bahwa tidak semua pesantren itu adanya pergeseran. Tapi secara umum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini berbeda dengan dulu. Dulu itu tidak semua orang tahu hal yang di luar sekelilingnya. Artinya mungkin di kampungnya saja tahu. Paling kuat satu kecamatan lah ngomongnya kan. Kalau sekarang kemana-mana. Itu bagian daripada itu. Seolah-olah hal negatif di pesantren itu lebih banyak. Bisa jadi dulu lebih banyak kan gitu kan. Kan kita nggak juga kita ukur dalam presentasinya. Tapi jumlahnya kalau sekarang kan misalnya gini. Hari ini contoh dengan jumlah 1000 pesantren itu kasusnya 10 contohnya. Dulu itu
jumlah pesantren 100 tapi kasusnya juga 10, berarti lebih banyak dulu kan gitu. Nah, yang kedua tadi tidak di-up, itu bisa jadi. Yang ketiga, secara pribadi itu menurut hemat kami juga ada yang bergeser dari gurunya, dari orang tua muridnya, atau muridnya. Itu pasti ada. Saya teringat, jadi dulu saya ketika dibawa ke pesantren, itu yang ngantar ibu dan ayah saya. Bilang ke mudirnya, ke pimpinan dayahnya, Ustaz, nyonya kamu tolong nu didik Ziad, meninggal kamu cok menyit. Kira-kira menan. Nah, artinya guru itu diberikan penuh dia, kewenangan penuh dia. Nggak ada campur tangan daripada orang tua, ataupun dia tidak dinaikkan ke hukum dan sebagainya. Itu kan menjadi leluasa guru dalam mendidik. Sudah dipercayakan. Seharusnya seperti itu. Kalau nggak percaya nggak usah bawa, ngajar sendiri kan gitu kan. Nah, itu juga menjadi faktor. Nah, hari ini guru itu dikasih pisau untuk mendidik, tapi tangannya dipegang sama tangan. Ini guru pegang sikin nih, ada tangan yang lain yang megang tangan dia. Nah, dia nggak bisa leluasa. Akhirnya dia nggak totalitas dalam mendidik. Ngapain saya totalitas? Toh saya nanti di penjara. Kan itu juga bagian dari pikiran pendidik sekarang ataupun guru sekarang. Nah, satu sisi juga ada oknum-oknum guru yang melenceng. Nah, jadi itu berbagai hal yang ada di kita, jangan disamaratakan dari negatif dan jangan disamaratakan dari positif. Semuanya ada slot-slotnya. Karena kenapa? Kita harus melihat dengan jangan melihat sesuatu itu langsung mengeneralkan semuanya, kan gitu kan. Ada misalnya gini, ada pesantren yang ada kasus negatif contohnya. Kita nggak bisa menjudge pesantren yang lain juga seperti itu. Nah, karena di satu sisi ada kebaikan yang di sana yang tidak ada di tempat lain itu. Nah, saya melihat hal seperti itu. Ada juga pergeseran antara orang tua, anak, dan guru. Bagaimana pergeseran? Orang tua hari ini itu beda sayangnya sama anak dengan orang tua yang dulu. Orang tua hari ini itu sedikit aja kena sama anak dia, itu pasti yang disalahkan langsung guru, ya kan? Tapi nggak banyak orang tua ketika kebaikan dari guru itu dihargai, kan gitu kan? Tingkat dijaga anak kita 1 hari 1 malam itu kan luar biasa. Nah, tapi orang tua kadang melihat yang negatif saja. Kalau ada negatif, oh ini harus di ini. Tapi kalau positif nggak ada apresiasi. Kan itu bagian dari itu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua yang tadi enggak memahami konsep pendidikan yang ideal. Akhirnya enggak cocok. Dari sisi gurunya, ada guru yang tidak mencapai standarisasi guru. Itu ada, itu kan kekurangan dari guru kan. Kalau ini kekurangan daripada orang tua. Nah, contohnya gini. Kiai dulu itu kalau lewat depan santri itu semuanya nunduk, minimal cium tangan semuanya. Hari ini ada guru yang tidak diopen sama anak-anaknya. Satu sisi bisa jadi gurunya salah, satu sisi bisa jadi muridnya salah. Bagaimana salah gurunya? Ketika dia tidak memposisikan dirinya sebagai guru, maka orang lain tidak menghargai dia sebagai guru. Nah, itu juga. Contohnya gini, hari ini kan permasalahan guru itu tidak dihargai dengan gaji yang rendah, kan gitu kan. Contohnya, kalau kita tanya kenapa tidak dihargai guru dengan gaji yang tinggi, karena dia tidak menghargai dirinya. Kan itu juga iya kan. Nah, jadi di guru ini ada oknum-oknum yang tidak memantaskan diri sebagai guru. Di orang tua kadang-kadang tidak memposisikan dia sebagai orang tua yang mengharap guru untuk mendidik anaknya, sehingga anaknya ini tumbuh dengan pergeseran nilai tadi. Anaknya manja, anaknya nggak mau totalitas dalam menuntut ilmu, nggak mau kerja keras dan sebagainya, karena dia sudah punya payung hukum, nggak bisa dicokeh, nggak bisa di ini, nggak gitu kan. Kalau dulu
Mungkin Ya. Pak Ustadz ada satu hal yang terlupakan. Boleh. Ya. Tadi memang pernyataan Pak Ustadz itu sangat komprehensif. Ini satu yang terlupakan bahwa dengan status syariat Islam di Aceh, ya, kemudian juga dalam kontestasi agama secara global, ya, ini juga menjadi serangan balik untuk Aceh misalnya. Jadi maksudnya seperti inilah. Pak Ustadz ingat ketika ada kejadian-kejadian yang katakanlah pesantren, ya itu di blow up besar oleh beberapa katakanlah harian di luar sana. Kemudian juga ketika ada hukum cambuk, ada drama di sana. Ketika dia mengatakan sangat miris suara jeritan, ya. Kemudian ada lagi lain-lain, ya. Yang ingin saya katakan, teman-teman di kalangan pendidik, pesantren, ya, lebih mewaspadai konstelasi seperti ini. Bahwa sebenarnya itu serangan balik. Betul. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Ini tidak sebatas hanya sekedar berita. Yang pertama, siapa yang menaikkan berita, dari pihak mana berita, kan itu. Karena kita bagaimanapun penegakan syariat ini akan terus diprotes, ya, oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan syariat. Ya, makanya terjadi ini salah satu juga ini sebagai tambahan bagi Ustaz. Saya tadi mendapat sebuah hal yang sangat komprehensif dari Ustaz, ya. Cuman ini sebagai ini kan diskusi Ustaz. Betul. Ini kewaspadaan bersama kita terhadap kaitan serangan balik terhadap penegakan syariat. Sekedar Ustaz tahu kenapa kami berdiri ini, namanya Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam Aceh, KWPSI. Ya, itu juga untuk menghempang, ya, serbuan-serbuan yang masif dari informasi asing, media-media yang hendak memprotes, menghancurkan syariat Islam. Jadi ini sebenarnya ini kami awal kami berdiri dulu. Dan dalam konteks ini juga kami memberitahu kepada Ustaz kenapa terjadi serangan ke pesantren, walaupun betul Ustaz bilang betul, Mak. Kadang-kadang kualitas guru tidak kompeten. Ada Ustaz misalnya menggarap santri, ya, dulu nggak ada, dulu ada Ustaz, dulu nggak ada HP, Iya, betul. ya, tidak terbuka secara IT, ya. Nah, sekarang ketika ini terbuka, dimakan oleh orang-orang luar, maka terjadilah serangan-serangan seperti ini. Dan mungkin kami juga menginginkan bahwa teman-teman di pesantren memagar diri dengan isu-isu seperti ini. Ya. Saya pikir itu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Ini bukan menanggapi, ya, sharing saja. Seperti kita katakan di awal itu, Allah SWT kasih kepada kita potensi yang berbagai macam. Nah, jadi ada bapak-bapak, teman-teman yang diberikan kesempatan di jurnalis berjuang dengan itu hari ini berjuang dengan itu. Mungkin ada orang-orang yang diberikan potensi di bagian yang lain yang harus juga berjuang dengan itu. Karena kita nggak bisa pungkiri memang syariat Islam, label yang sudah kita terima itu banyak yang merongrong, kan gitu kan. Mungkin bapak di sini lebih potensi lebih besar untuk menjaga hal itu kan. Nah, karena kan seperti tadi, orang menghafal Quran nggak ada gunanya ketika dia nggak punya ruh. Juga seperti itu, label syariat itu nggak berpengaruh ketika ruh syariat nggak ada. Nah, tapi yang lebih maksimal, yang lebih ideal ketika kita punya labelnya syariah tapi ruhnya syariah. Label menghafal Quran ada, pendidikan Al-Quran ada, tapi ruh Al-Quran juga bersama dia. Ya, semoga Allah kuatkan kita semuanya dengan potensi yang ada untuk kita berjuang bersama-sama. Semoga ke depan Allah berikan kejayaan kepada agama yang kita perjuangkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jemaah yang mulia, demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini bersama Tengku Haji Kausar Afdal LCMA MED dengan tema pendidikan Al-Quran tunjang
kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dari pengajian yang kita ikuti pada malam hari ini bisa memberikan ilmu dan juga bisa diterapkan kepada keluarga kita untuk menjadi insan yang Qur'ani tentunya. Demikianlah sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir pada malam berbahagia ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian. Demikianlah pada malam berbahagia ini saya sebagai pembawa acara pada malam ini ucapkan ribuan terima kasih dan maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz ada pertama Pak Barakallah kepada sponsor yang sudah berkah usia, Semoga berkah. rezeki. Amin.